Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Hanif Arafi. Jadi pada video kali ini saya akan merekomendasikan pada teman-teman laptop di range harga 6 jutaan dengan prosesor Intel maupun AMD. Nah, tentunya sekarang kan sangat penting sekali ya laptop itu dengan prosesor ataupun kinerja yang baik gitu dalam mendukung WFH maupun LFH. Nah, tentunya dalam memilih laptop ini tidak boleh asal-asalan, apalagi 6 jutaan kan uang ini sangat besar gitu lah untuk ini. Jadi untuk memaksimalkan pemilihan teman-teman bahkan untuk tahun-tahun kedepannya sih saya akan memilihkan. Di sini sudah ada beberapa laptop yang telah saya sortir dan langsung real di Tokopedia-nya. Jadi di sini saya pilih yang dari mahal terlebih dahulu dengan berbagai macam brand tentunya. Pilihan pertama di range harga yang termahalnya di 6.950.000. Di sini ini jatuh pada HP 250 G8 Intel Core i3 generasi 11, teman-teman. Nah, belum lama ini kan launching ya generasi 11 ini sangat banyak dicari orang ya. Tentunya itu membuat pangsa harganya ini sangat bisa melonjak tinggi ya, teman-teman. Di bulan kemarin untuk HP 250 G8 Intel Core i3 ini range harganya masih di sekitar 6,7 juta sampai 6,8 juta. Nah, untuk bulan Agustus ini sudah mencapai 6.950.000 sampai bahkan 7 jutaan itu. Tapi di sini karena harga range-nya masih 6.900.000 masih masuk nominasi video kali ini. Di sini dia memakai Intel Core i3 generasi 11 dengan dual core 4 thread tentunya karena Core i3, dan di sini memakai memori 4 GB DDR4 3200 MHz. Nah, di sini memorinya ini memang kecil tapi bisa di-upgrade teman-teman. Ini kalau saya buka di Arc Intel bahkan bisa sampai 32 GB ternyata ya, kalau tidak salah dengan 3200 MHz. Nah, bedanya itu LPDDR sama DDR4 yang saja itu apa sih teman-teman? Jadi kalau LPDDR itu biasanya dia sudah tersolder dalam motherboardnya di dalam. Memang sih dalam kecepatan pembacaannya itu lebih kencang dari LPDDR dibandingkan dengan yang bisa di-upgrade seperti ini di 3200 MHz. Mungkin kalau LPDDR itu bisa 4000-an ya kalau tidak salah. Di sini tuh jadi dia memakai dual channel ya, teman-teman. Nanti kalau ada gambar saya tampilin, dia memakai dual channel dan dua-duanya itu bisa di-upgrade. Jadinya bisa sampai 32 GB nanti kalau teman-teman pasang gitu. Di sini storage-nya 512 GB, PCIe, NVMe, SSD. Jadi usahain teman-teman ya milih SSD itu yang sudah NVMe, jangan yang SATA. Bedanya kenapa? Kalau yang SATA itu dari segi speed itu emang lebih rendah dari PCIe NVMe ini. Walaupun memang sudah cepat ya yang SATA itu, yang SSD-nya. Habis itu kalau misalnya NVMe ini memang dari segi performanya ini jauh lebih cepat ya, tapi tergantung dengan berarti pendukungnya juga sih, prosesornya, VGA dan lain-lain. Di sini kayak storage 512 GB yang bisa di-upgrade tentunya, tapi ini sudah sangat besar sih 512 GB untuk SSD NVMe ini. Dan di sini memakai Intel UHD Gen 11 Graphics, tapi ini bisa setara dengan Intel Iris Graphics yang pada di generasi 10 Intel Core i5-nya. Itu teman-teman. Jadi namanya di sini namakan Intel UHD. Ya bukan Intel Iris kayak graphics, padahal start dengan di Core i5 generasi 10-nya. Lalu di sini untuk screen-nya, di sini dia memakai HD ya resolusinya, belum full HD. Ya wajar sih untuk range harga segini untuk Intel Core i3 generasi 11 dengan layar 15,6 inch. Jadi di sini masih memakai HD LED backlight dengan bezel yang tipis katanya dan anti glare, tidak memantul jadinya. Dengan color gamutnya 45% NTSC. Jadi OS-nya memakai Windows 10 original. Dan di sini catatannya belum mendapatkan Office Home and Student ya teman-teman. Jadi belum termasuk paket itu. Webcamnya 220 pixel. Habis itu Wi-Fi-nya sudah memakai Wi-Fi 6 dan Bluetooth-nya 5. Jadi Wi-Fi 6 ini teknologi yang lumayan baru atau paling baru ya sekarang ini. Dan di sini
Untuknya Type C-nya itu sudah mendukung 1 super speed, dan untuk USB tipe E-nya 5 gigabit per second, dan ada port RJ45 dan HDMI. Dan tentunya yang paling penting, garansi resmi 1 tahun dari HP-nya sendiri. Dan di sini keterangan penjualnya. Kalau teman-teman mau belanja di sini, bisa saya tulis di kolom komentar atau di deskripsi nanti linknya apa aja. Nanti teman-teman tinggal chat pemiliknya ready apa enggak stoknya, karena beberapa emang harus dicek terlebih dahulu agar memastikan, ya. Lalu pilihan kedua, tentunya teman-teman tahu di sini ada Xiaomi Redmi Book, ya. Xiaomi Redmi Book 15 inch yang belakangan ini sedang tenar, tapi eh, untuk harga promosinya kan dia 5,999 juta rupiah, ya, untuk Intel Core i3-nya. Tapi untuk nyatanya di Tokopedia ini harga-harganya memang jauh lebih tinggi karena barangnya yang di stoknya itu masih langka, permintaannya banyak, ya teman-teman. Jadi untuk harganya di sini 6,7 juta, itu artinya sudah terpaut sekitar 800.000, banyak ya, hampir 800.000 banyak, ya. Ya memang sih, untuk dari segi spek di sini dia memakai Intel Core i3 sama seperti tadi generasi 11, ya. Dan baterainya 46 watt hour, di sini lumayan besar. Dan layarnya 15,6 inch Full HD. Nah, di sini Full HD, tapi untuk panelnya dia masih memakai TN, belum memakai IPS, ya teman-teman. Biasanya kalau cara mengetahuinya dia memakai IPS atau TN itu terlihat dari tulisannya. Kalau misalnya dia nggak ada tulisan IPS, berarti dia tuh pakai TN ya layarnya. Bisa dilihat dari sudut kanan kiri itu biasanya dia agak buram-buram gitu loh kalau panel TN. Di sini dia memakai Windows 10. Apalagi ya, untuk grafisnya tentu sama, kalau prosesor sama. Dan di sini RAM-nya 8 GB DDR4 3200 MHz, memori kecepatan tinggi. Nah, setahu saya sih setelah saya lihat ini memori 8 GB ini tidak bisa di-upgrade, ya teman-teman. Jadi dia solder di motherboardnya, jadi nggak bisa di-upgrade. Di sini 256 GB PCIe dan SSD. Dan di sini tipenya itu masih SATA, teman-teman. SSD-nya 256 GB SATA. Jadi bukan NVMe seperti HP 250G8 tadi yang bisa di-upgrade tapi 32 GB di RAM-nya juga. Dan panelnya ini 15,6 inch dengan rasio 16:9, dan tentu saja 1920 kali 1080p atau Full HD. Nah, di sini dia speakernya 2, memakai speaker premium dari DTS dengan kamera HD 720 pixel, ya. Di sini Bluetooth-nya masih versi 5 seperti tadi sama, dan jarak keyboardnya itu antar apa namanya? Antar touch-nya itu 1,5 mm. Dan untuk port-portnya seperti ini. Lalu untuk garansinya 2 tahun, dan untuk khusus baterainya 1 tahun. Dan terdapat paket pembeliannya seperti ini di tokonya dari Rise Shop Corner. Nanti untuk linknya saya taruh di deskripsi, ya. Harga memang suatu waktu dapat bisa berubah, ya teman-teman. Jadi untuk video kali ini tayangnya harganya segini, 6.750.000 lah kurang lebih, ya, jadi beratkan. Lalu untuk yang ketiga di sini ada Dell Vostro 3400 Core i3 generasi 11 dengan RAM 4 GB, 1 TB itu harddisknya, dan Windows 10, ya. Di sini dia layarnya 14 inch, ya, berbeda dengan dua sebelumnya tadi yang pakai 15,6 inch. Lalu di sini 4 GB SODIMM DDR4 dengan frekuensinya RAM ini 266 MHz. Jadi tadi kan itu 3200, ya teman-teman, MHz-nya. Jadi kalau lebih di bawah itu performanya agak berbeda sedikit dengan 3200, semakin tinggi itu semakin bagus, ya, untuk frekuensinya. Dan ini itu 2666. Nah, apa yang terjadi jika teman-teman ngupgrade misalnya nih frekuensi RAM-nya nggak sama, tuh biasanya bisa mengakibatkan sebuah apa ya, kelembutan atau tidak 100% tenaganya keluar semua itu dari RAM-nya. Karena speednya beda gitu. Misalnya yang bawaannya itu 3200 pasang 2666 dual channel gitu. Itu agak jomplang nantinya. Di sini pakai 1 TB hard disk 2,5 inch dan 5400
400 RPM. Kenapa ya? Kenapa nggak 7200 ya? Kalau nggak salah sih udah banyak yang 7200, cuman saya tidak tahu ini apakah berlaku di PC ataupun di laptop juga. Terus aja dia memakai Windows 10 single language di sini 64 bit. Untuk Bluetooth-nya Bluetooth 5. Lalu untuk layar tadi masih HD dan speaker ini udah stereo. Dia 2x2 speaker. Lalu dari baterainya itu 3 sel 42 watt hour, 45 watt AC adapter. Jadi memang dia belum fast charging ya, teman-teman. Biasanya sih yang udah fast charging itu sekitar 65 bahkan 80 watt hour kalau nggak salah. Kalau saya salah boleh apa namanya? Direvisi di kolom komentar ya, teman-teman. Dan di sini bobotnya 1,6 kilo. Tentunya garansi 1 tahun Dell Indonesia. Dan di sini saya referensikan dari Hero Teknologi Komindo tuh. Untuk linknya nanti saya taruh di deskripsi. Dan ini kalau tidak salah sih bisa di-upgrade ya, seperti yang Dell, kebanyakan Dell itu banyak yang bisa di-upgrade. Di sini bisa sampai 32 GB juga untuk upgrade-nya ya. Jadi di sini pakai dual channel dia ininya. Lalu selanjutnya di sini ada HP 14 Intel Core i3 generasi 10 yang 10005G1. Jadi generasi 10 ini untuk laptop tuh ada dua ya, teman-teman. Ada yang 10 11110U, ada juga yang 10005G1. Nah, untuk performanya memang lebih kencang dari 10005G1 karena dia launchnya juga habis yang 10 itu 0U ya. Yang ini G1 belakangnya dengan RAM 8GB, 256 SSD, 14 inch Full HD Windows 10 Ori. Ya. Di sini RAM-nya jadinya udah 8GB ya, teman-teman. Dan mendapatkan bonus juga nih. Ada tas, ada mouse, dan tentunya di sini dia memakai keyboardnya nggak pakai backlight. Speakernya 2. Dan di sini ada kamera, Bluetooth, WiFi, dan nggak ada DVD-nya. Tentunya laptop zaman sekarang sudah mulai dihilangkan ya DVD DVD room itu karena sudah banyak memakai yang flash disk, SSD, hard disk lah dan lain-lain. Dan di sini dia sudah ternyata dia belum termasuk ya Office Home Student ya ini untuk di sini, tapi SSD-nya itu bisa di-upgrade sih, masih di sini bawaannya 256 GB ya. Dan sini RAM 8GB juga masih bisa di-upgrade. Dan di sini untuk garansinya memang garansi distributor ya. Jadi kalau dengan distributor biasanya teman-teman memang harus lebih hati-hati, tapi tidak perlu takut sih asalkan dapat beli teman-teman itu mau bertanggung jawab ketika diklaim garansinya gitu. Lalu di sini ada pilihan yang kelima. Pilihan yang kelima tuh ada Dell Latitude 153510 i3 10110U. Nih harusnya ada U-nya sih belakangnya. Yang tadi saya bilang itu. Jadi di yang Dell ini kenapa saya rekomendasikan karena di harga segini tuh dia sudah mendapatkan Full HD dan IPS tentunya. Karena beda ya teman-teman, yang IPS sama yang TN seperti saya bilang tadi. Panelnya itu lebih mahalan IPS ya. Di sini udah Full HD, SSD 512 GB SSD, dan di sini sudah NVMe SSD-nya. Tentunya pemrosesan jadi lebih cepat dan sudah dapat 512 GB. RAM 4 GB dan 4 di sini bisa di-upgrade juga. Bisa sampai 16 GB lah kalau tidak salah ini. Lalu untuk garansinya resmi 3 tahun dan garansi tokonya 3 hari. Nah, ini bagus sih, ada garansi toko 3 hari, garansi resmi 3 tahun. Dan untuk GPU-nya ini pakai yang bawaan Intel UHD Graphics. Seperti yang tadi sebelumnya saya memakai yang bawaan semua untuk merekomendasikannya. Kenapa? Karena kebanyakan kalau buat integrated itu di generasi 1110 itu memang sudah lumayan bagus ya untuk bawaannya gitu. Kalau bisa sih memakai yang memakai eksternal gitu ataupun memakai tambahan VGA di luar VGA, tapi harga range-nya itu bisa di 7 jutaan nantinya. Karena di 6 jutaan untuk Intel yang Core i3 generasi 1011 itu belum dapat ya, teman-teman. Untuk harga suatu waktu dapat berubah sekali lagi, jadi kalau teman-teman bisa mendapatkan harga yang lebih murah atau lebih mahal itu wajar.
Dan seterusnya itu ada yang selanjutnya ada Asus VivoBook F512 dengan AMD Ryzen 3 3250 43 128 SSD Vega 3 Full HD. Nah, untuk ini dia tuh eh, Windows 10-nya original dan saya pilihkan di sini pakai AMD Ryzen 3250. Jadi 3250 ini dia lebih baru dari AMD Ryzen 3200 series. 3200 maaf. Jadi lebih bagus ya. Habis itu RAM-nya 8 GB. Di sini single channel, dia tidak bisa di upgrade yang bukan bisa tidak bisa di-upgrade sih, bisa di-upgrade tapi single channel ya. Jadi hanya satu keping saja untuk yang bisa di-upgrade-nya. Storage-nya 128 GB SSD. Di sini SSD-nya masih pakai SATA dan AMD Radeon Vega 3 Graphics dengan resolusi Full HD, anti glare display, Wi-Fi 5 dan Bluetooth 4.1. Untuk portnya di sini dia ada audio jack tipe A-nya ada satu, USB 2.0-nya ada dua. Ini portnya banyak sih teman-teman. Nah, di sini untuk resolusi layarnya yang saya suka ini dia sudah 88% screen to body ratio. Jadi kalau bisa dilihat nih bezelnya sangat tipis banget ya. Eh, dan yang kedua lagi poinnya ada di bawah nih. Ergonomisnya bagus. Jadi di sini tuh kalau laptopnya dia agak dibuka tuh dia bawahnya agak mengangkat gitu. Jadi buat ventilasi kipasnya ketika sirkulasinya tuh biar nggak ke atas layar gitu. Maksudnya nyemprotnya jadi bisa lewat bawah gitu. Ya agak mengangkat seperti laptop kebanyakan sekarang sudah banyak yang memakai desain seperti itu. Untuk materialnya memang ini masih campuran ya antara polikarbonat atau plastik, tapi dia belum memakai aluminium. Di sini untuk bobotnya juga sangat ringan sekali tentunya ya. Dengan layar 15,6 inch ini dia bisa menghasilkan bobot, kita lihat dari sini saja ya. Itu sekitar 1 kilo ya. 1,8 kilo kalau tidak salah. Lalu yang selanjutnya ini ada Lenovo V14 Core i3 105G1. Nah, di sini nih saya rekomendasikan kenapa? Karena di sini pakai i3 generasi 10 tapi yang 5G1. Lagi-lagi untuk harga segini tuh sangat recommended banget bisa mendapatkan i3 yang seri ini. Dan di sini 14 inch layarnya HDTN integrated untuk grafisnya juga tentunya. Dan di sini RAM-nya solder ya, 4 GB solder ya. Saya belum tahu sih kalau ini bisa di-upgrade atau enggak, tapi ditulis di sini 4 GB-nya sudah disolder. Oh, bisa. One memory solder to system board. Satu memori lagi bisa di-upgrade. Nah, jadi bisa dilihat dari sini. Jadi ini satu solder, satu bisa di-upgrade sama saja single channel ya, teman-teman. Jadi max memorinya 20 GB. Nah, untuk yang Asus tadi itu max memorinya itu 20 GB juga teman-teman sama karena 4 GB-nya itu kalau nggak salah udah disolder. Jadi 20 GB aja. Jadi 6 kombinasinya 16 plus 4 yang sudah disolder. Berbeda dengan yang saya tahu itu apa HP 250G8 serta Dell Latitude 3510 yang tadi saya pilih itu dia bisa di-upgrade ya. RAM-nya itu kalau nggak salah bisa sampai 32 malah, tapi saya tidak tahu itu bisa di limit atau sampai 16 GB atau bisa 32. Tapi kalau dari Arc Intel sih 32, nanti kita lihat lah ya di akhir. Dan di sini hard disk memakai 7200 RPM. Nah, ini dia memakai 7200 RPM. Kalau hard disk tuh bisa dilihat dari RPM ya teman-teman. Semakin tinggi itu semakin bagus ya. Untuk pemrosesan semakin cepat. Ada dua varian 5400 dan 7200 RPM. Di sini itu dia memakai 2,5 inch HDD bisa sampai 2 TB, M.2 SSD 512 GB up to. Tapi sini tidak disebutkan NVMe. Biasanya sih kalau tidak disebutkan itu SATA ya, karena SATA aja dia ada M.2-nya. Lalu di sini dia memakai dua speaker yang sudah Dolby Audio dan baterainya 30 watt hour, memang lebih kecil daripada yang tadi. Mikrofonnya mono, jadi mono tuh sekarang kan sudah ada yang teknologi dual array, jadi kiri dan kanan. Dan speakernya dua gitu loh, jadinya lebih peka gitu terhadap suara. Ini power adapternya 65 watt, jadi ini sudah lebih tinggi.
dari banding yang tadi sekitar 45 watt ya. Dan di sini sudah HD TN dengan 220 nits anti glare. Bobotnya 1,6 kilo. Tapi sini DOS ya, artinya DOS tuh nggak ada OS-nya, jadi kita harus install sendiri OS-nya. Dan itu ya kalau misalnya kita butuh segera gitu kan, kadang memang agak terkendala. Tapi kalau misalnya kita santai gitu, dalam 1 sampai 3 jam tuh udah kelar lah kalau instalasi kayak gitu. Insya Allah. Dan di sini bisa ke Dota Komputer, linknya saya taruh di bawah deskripsi. Harga bisa berubah sewaktu-waktu. Di sini dapat tas juga Lenovo. Dan yang terakhir ada Asus Expert Book. Nah, P1411 CJA Intel Core i3, dan lagi-lagi saya pilihkan yang 5G1 ya. Serinya ini lebih kenceng lah daripada yang 10110U itu, dengan RAM 4 GB, 1 TB, Full HD, Windows 10, 14 inch. Nah, sebenarnya sih teman-teman kalau misalnya beli laptop itu yang sudah apa ya namanya, nggak ada SSD-nya gitu, misalnya pakai hard disk, itu sebenarnya sih dia mengisi slot kosong yang ada di dalam bagian laptopnya itu. Jadi kalau laptop zaman sekarang tuh ada bagian kosong, dan itu nanti teman-teman tuh beli semacam ada adaptornya ataupun kabel fleksibelnya sendiri gitu di dalam buat ke hard disknya. Nah itu biasanya kalau teman-teman malah beli yang udah SSD itu tidak dapat tuh teman-teman kabel fleksibelnya, kecuali dari laptopnya sendiri pabrikannya sudah ada tersedia slotnya gitu. Jadi teman-teman tinggal pasang udah. Pengalaman sih kalau misalnya saya sih ada laptop saya tuh, jadi harus beli sendiri tuh semacam apa namanya, fleksibelnya baru ditancapkan sendiri ke hard disk, karena bawaannya kan saya tuh NVMe ya, jadinya harus beli terpisah gitu. Malah kalau yang udah ada hard disk tinggal beli kayak gini, misalnya udah NVMe tinggal colokan aja selesai gitu. Karena udah ada emang colokannya kan. Kalau buat M.2 itu dia udah nempel di motherboardnya, biasanya tinggal di baut, kencengin baut selesai. Di sini saya pilih kenapa? Di sini sudah Full HD IPS. Jadi untuk layarnya ini sudah jernih lah ya. Sudah IPS, sudah bagus, dan storage juga sudah 1 TB. Nanti bisa ditambahin kalau mau SSD. Dan tentu saja sudah M.2 SSD-nya. Di sini garansi 1 tahun distributor. Nah, warnanya grey, abu-abu, dan di sini juga dari segi bezel tipis, tapi tidak setipis di Asus F512DA tadi. Di sini masih ada agak tebal dikit ya. Dan untuk kelengkapannya seperti ini. Ini dari GapTech ID, nanti linknya saya taruh di deskripsi. Di sini dari desain berbeda dengan Asus yang tadi. Di sini layarnya ini 14 inch ya teman-teman untuk resolusinya. Tapi di sini sudah punya keunggulan, sudah IPS dia. Jadi layar lebih jernih dan Core i3 generasi 5G1. Nah, kalau teman-teman penasaran, coba saya cari di sini di Arc Intel ya. Intel Core i3 generasi 11 ya. Bisa di-upgrade sampai berapa sih RAM-nya gitu kan. Jadi teman-teman bisa cari di arcintel.com. Di sini bisa dilihat. Jadi di sini RAM-nya tuh bisa sampai 64 GB teman-teman untuk max-nya. Tapi di setiap pabrikan tuh biasanya membatasi sih. Bisa nggak sampai full 64 GB, biasanya sampai, dan biasanya 32 jadi 16 gitu. Nah, itu saya kurang tahu untuk peraturannya itu dibuat berdasarkan apa. Dan sini dia mendukung DDR4 3200, LPDDR4X 3733 MHz, yang dimana ini sudah disolder dengan kecepatannya bisa lebih tinggi 733 MHz, 3733 MHz, jadi segitu. Dan dapat pendukung maksimal memorinya itu dual channel, jadi tidak bisa lebih ya teman-teman. Lalu di sini untuk launching data itu di kuartal 3 tahun 2020, dan publikasinya sudah 10 nanometer, ini sudah tipis banget, makanya dibilang super thin. Dia bilang dengan launch price-nya di 281 dolar ya. Dan di sini bisa turbonya sampai 4,1 GHz, jadi kenceng nih. Bisa sampai 4,1 dengan base-nya itu di 3 GHz base frekuensinya. Lalu kita lihat untuk Intel Core i3
generasi 10 yang 10110U dulu ya. Nah, ini yang saya bilang di launchnya itu sudah di 2019 di kuartal ketiga, artinya di akhir-akhir 2019 ya. Dan untuk aplikasinya 14 nanometer. Di sini bisa dilihat dengan base clocknya itu di 2,6 GHz dan dia itu base-nya di 2,1 dan bisa di max turbo sampai 4,1 GHz. Jadi teknologi turbo ini sangat bagus banget lah ya. Di sini juga maksnya sampai 64 GB. Nah, saya lagi-lagi nih saya kurang tahu kenapa bisa batasi bisa sampai berapa gigabyte saja di sini, padahal max memorinya itu bisa 64 GB dari Arc Intel sendiri. Di sini ada 4 2606 MHz dengan atau LPDDR3 2133 MHz atau LPDDR4 2933 MHz. Jadi kalau LPDDR lebih tinggi ya. Untuk ini kecepatan bandwidthnya 45,8 dan Intel UHD Graphics generasi 10. Tentunya di sini untuk ya apalagi ya. Untuk Intel Core i3 10005G1 kita lihat di sini dengan lithografi atau publikasinya 10 nanometer di sini dengan price-nya di sini setelah dua tadi kita cek itu sama ya. Kurang tahu ini kenapa bisa sama dengan base frekuensinya di 1,2 GHz. Jadi di sini base frekuensinya lumayan rendah ya. Tapi karena berkat ada teknologi turbo bisa sampai 3,4 GHz dengan TDP powernya 15 watt. Lalu lagi-lagi max memorinya 64 GB tapi dengan memori bandwidth yang lebih kencang di sini 58,3 GB dibanding yang tadi sebelumnya. Ya teman-teman bisa diperhatikan sih kalau misalnya teman-teman mau beli RAM gitu kan, cocok apa enggaknya nih. Lihat nih frekuensi belakangnya berapa ya megahertznya berapa gitu. Bisa dilihat dari website Intel sendiri ataupun dari RAM yang akan dibeli teman-teman nanti di online shop atau di mana gitu. Lalu ketika sudah semua dicek, sekarang AMD Ryzen 3 2550U kita cek ya, AMD Ryzen 3 2550U di sini launchnya itu di tahun berapa ini ya? Oh, launchnya di tahun 2020. Bulan 6 tahun 2020 tanggal 1. Di sini bisa dilihat 15 watt juga TDP-nya. Tadi sama ya, 15 watt juga kalau tidak salah. Dan dia tuh base clock-nya 2,6 GHz lebih tinggi dari yang tadi. Core i3 yang generasi 10 yang ada G1-nya. Lalu up to 3,5 GHz. Jadi tinggi sih. Ini dan sudah PCIe 3.0 mendukung ya. Dan kita bisa balik lagi. Sekarang kita langsung lihat aja ya ranknya. Rank Intel Core i3 langsung aja ke 11 ya. 11 111 G4 ya. Untuk range Intelnya itu kita lihat aja dari Geekbench biasanya ataupun dari sini nggak apa-apa nih. Nah di sini bisa dilihat range-nya itu mendapatkan 62 poin ya dari user benchmark average CPU score. Semakin tinggi semakin bagus ya teman-teman di sini. Bisa dilihat langsung di sini generasi 11, generasi 10 5G1 itu hanya beda 2 poin saja. Lalu untuk yang generasi 10 0110U ini 59 poin. Di sini bedanya 3 poin ya. Beda 3 poin. Lalu disusul dengan tadi yang kita cari AMD Ryzen 3 3250U. Di sini perbedaannya lumayan jauh ya. Teman-teman dibanding yang ini, yang i3 generasi 11 generasi 10 ini. Tapi ini dari segi user benchmark tentunya tidak bisa berpatokan ke sini saja teman-teman, bisa saja di sektor yang lain bisa lebih menang gitu. Untuk performanya ya saya
apresiasi banget sih ini untuk Intel, untuk AMD. Untuk keduanya nih tidak ada yang apa namanya ya, tidak ada yang jelek gitu. Jadi kedua ini tuh bisa menghasilkan kelebihan dan kekurangan. Jadi bagaimana teman-teman dalam memilihnya aja, bagaimana gitu, pintar-pintar teman-teman dalam memprioritaskan sesuatu yang teman-teman butuhkan. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin sekian aja sih rekomendasi laptop serta pembahasan tadi prosesor range Intel juga. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Kalau ada saran video selanjutnya apa sih yang pengen ditanya di channel ini boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.